Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pagi hari ini kita bisa mengawali kegiatan dan aktivitas kita dengan sama-sama salat berjamaah. Ya, suatu aktivitas yang penuh dengan keberkahan. Semoga sisa hari kita di hari ini pun lebih lagi banyak berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sama-sama akan mempelajari adab dalam melakukan atau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum menyebutkan apa saja yang menjadi adab dan yang mesti diperhatikan saat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kami jelaskan dulu apa dia amar ma'ruf nahi mungkar ini. Istilahnya familiar ya, mungkinlah biasa kita dengar istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar artinya perintah, ma'ruf kebaikan. Berarti amar ma'ruf memerintahkan pada kebaikan. Nahi mungkar, nahi melarang, mungkar kemungkaran. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ngajak uang berbuat baik, mencegah uang dari berbuat mungkar. Bapak ketemu kawan di pinggir jalan saat mau ke masjid, yuk ke masjid, itu amar ma'ruf. Itu amar ma'ruf. Atau ketemu kawan di kantor, kamu besok apa gawe kegiatan? Kate, yuk melok ngaji weh. Itu amar ma'ruf. Oh, itu tangguh kita, caknya lagi sakit, yuk kita jenguk. Kita ngajak dia berbuat baik. Dengan ajakan tersebut sesungguhnya kita telah melakukan amar ma'ruf. Ada orang nak buang sampah sembarangan, jangan, bukan di situ buang sampahnya, buang sampah di situ. Nah, itu nahi mungkar namanya. Oh, jangan durhaka sama orang tua, nahi mungkar. Kalau sholat itu misalnya jangan pakaian yang tidak pantas, masa sholat pakai tulisan juga lo tuh, itu juga nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini ya intinya ngajak uang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Para ustadz, para pendakwah itu sejatinya juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kami kan kalau ngisi pengajian ngajaki uang, ayo baca Quran, ayo zikir, itu amar ma'ruf. Ya, kami juga menyampaikan oh riba itu haram, oh berdurhaka sama wong tua itu haram, itu nahi mungkar. Jadi isinya ceramah seorang ustaz apapun temanya sebetulnya sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar ini ya itu yang pertama ya. Kalau setelah mendengar penjelasan kita tadi, berarti bukan semata-mata tugas seorang ustadz sebetulnya. Ini adalah tugas setiap orang muslim. Bapak lihat ada orang main game online di dalam masjid, Bapak tegur, "Wih, tidak boleh lah, tidak pantas main game online di masjid." Kita negur dia. Itu kita sedang menjalankan tugas nahi mungkar. Nah, hanya saja jamaah sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar ini sebetulnya satu paket. Ya, satu paket. Artinya seorang ustadz itu selain dia amar ma'ruf juga nahi mungkar, nggak bisa dipisah-pisah. Nggak bisa dia cuma amar ma'ruf saja, dia nahi atau dia nahi mungkar saja. Kalau saya boleh berikan perumpamaan, orang yang melakukan amar ma'ruf adalah orang yang bercocok tanam, menebar benih,
ngenjuk popo, nyiramkan banyu, itu namanya amar ma'ruf. Tapi apakah seorang petani dengan melakukan hal tadi cukup untuk melakukan panen rayanya? Tidak bisa. Harus ada juga pencegahan hama. Harus ada menghalangi tikus, belalang, ya, hama yang lain, burung misalnya. Nah itu nahi mungkar namanya. Ya, nggak cukup dengan amar ma'ruf saja, dua-duanya harus sejalan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Cuma jamaah sekalian, biasanya seorang ustadz yang fokus di nahi mungkar itu banyak nggak disukai orang. Tapi kalau dia fokus di amar ma'ruf, banyak yang suka. Ya misalnya, kan amar ma'ruf enak. Ayo salat, ayo zikir, ayo sedekah, ayo bakti sama wong tua, ayo silaturahim. Itu tidak bersenggolan, ya, tidak tapi ketika seorang ustadz mengatakan haram, misalnya, haram menggunakan riba saat jual beli misalnya, haram bapak ibu menerima fee dari proyeknya, haram begini, larang begini, mulai terganggu kepentingannya. Nah, makanya sedikit ya seorang pendakwah yang berani untuk terjun di nahi mungkar ini dibenci wong, ya, apalagi sudah berbenturan dengan kepentingan politik, dengan ini biasanya nggak disukai, ya. Nah, ini sekelumit ya tentang makna daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kedua, ya, sebelum kita masuk ke adab-adabnya, amar ma'ruf nahi mungkar ini atau berdakwah ini merupakan salah satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian wahai sahabat-sahabat Nabi, wahai umat Nabi Muhammad, kita ini Pak, kata Allah, kuntum khaira ummah, kalian ini adalah umat terbaik. Kenapa kita menjadi umat terbaik dibandingkan umat-umat sebelum kita? Karena kita ini Bapak Ibu, kata Allah, semangat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, semangat untuk mengajak kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Bapak Ibu bisa bayangkan jarak kita dari Nabi Muhammad berapa tahun Pak? 1400 tahun. Indonesia aja belum ada saat itu, nama Indonesia itu belum. Dakwah Nabi itu sudah 1400 tahun. Sampai hari ini umatnya semangat untuk terus melakukan dakwah. Lihat ini subuh-subuh begini, kan enaknya tidur Pak, tidur ya kan, berbah. Tapi enggak, ini hampir di setiap masjid nih Pak, apalagi tiap minggu pagi ya tablik akbar, ibu-ibu Masya Allah dengan segala kegiatan pengajian ibu-ibu, bahkan ada persatuan pengajian ibu-ibu Palembang. Bayangkan itu sudah 1400 tahun umatnya masih semangat untuk terus mengaji, untuk terus mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Berbeda dengan umat Nabi Isa Pak, begitu Nabi Isa meninggal, kabur pengikut Nabi Isa, lari, dikejar-kejar oleh penguasa saat itu, lari sana lari sini. Umat Nabi Musa juga begitu, begitu Nabi Musa meninggal sudah hilang semangat, hilang, lari ke sana lari ke sini. Akhirnya terjadilah penipuan pada Al-Qur'an, pada Injilnya, pada Tauratnya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad enggak Pak, sampai hari kiamat semangat ngajaki wong ngaji, semangat untuk terus berbakti ya dengan segala dinamikanya. Maka ini menjadi salah satu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus ya semangat untuk melanjutkan dakwahnya Nabi. Bahkan sebagian ya kawan-kawan kita dari jamaah tabligh ada yang sampai dakwahnya ke gunung-gunung, ke pelosok-pelosok ya demi menyampaikan Islam tadi Pak. Sampai ada yang mohon maaf jalan kaki ke ujung dunia sana, tidak ada yang bayar, tidak ada yang. Itu semua bukti semangatnya umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuatu yang sangat mulia, sangat baik. Tetapi sesuatu yang baik jika tidak memperhatikan adab-adabnya, ya, niatnya mencegah kemungkaran, justru melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Niatnya ngajak uang berbuat baik, malah ribut, laju tidak berteguran seumur hidup. Itu karena saat pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar, seseorang tidak memperhatikan adab-adabnya. Ada 14 adab, kami sebutkan sebagian singkat, sebagian akan kami rinci. Yang pertama, Bapak Ibu, ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar harus diawali dengan niat yang tulus karena Allah. Harus ikhlas, Pak. Kalau enggak ikhlas, berat. Kenapa, Ustaz? Karena kadang-kadang tidak semua ajakan kita itu disambut baik, Pak. Ada yang mencemooh, ada yang hina. Misalnya pengurus masjid ngajak, Bapak-bapak, demi meningkatkan kemampuan kita baca Quran, besok insya Allah mulai besok ada pengajian tiap ba'da subuh, kita ngaji tajwid. Kami datangkan ustadz dari Masjid Agung misalnya. Bapak datang ayo kita sama-sama memperbaiki. Yang datang dari 100 jamaah 2 uang, 3 uang. Mulai sakit tuh Pak pengurus. Mana uang ini sih? Itu kalau dari awal bukan karena Allah, cepat kecewanya Pak. Cepat kecewa. Kita ngajak tetangga, ngajak dulur, ngajak kawan di kantor untuk berbuat baik, tidak direspon, dingin baik, atau bahkan direspon tapi kasar. Udahlah, tidak usah nasihat-nasihati wong, perbaiki baik diri kamu itu misalnya. Padahal niat kita. Nah kalau kita awali dengan niat baik Pak, insya Allah nggak kecewa. Orang itu mau dengar, mau nggak dengar urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya mengajak kebaikan. Tugas kita hanya mencegah dari kemungkaran. Pasang niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, sebelum amar ma'ruf nahi mungkar harus punya bekal ilmu. Ya kan mau meluruskan orang, nak memperbaiki kesalahan orang, nak ngajak uang pada kebaikan, harus ya memiliki dasar bekal ilmu. Ini terjadi nih Pak di Mesir. Ada suami istri sudah ribut berkali-kali, na'udzubillah, sudah sampai talak 3. Tetangga ini tahu, tetangganya ini ribut terus suami istrinya. Datanglah dia dengan niat baik tadi untuk mendamaikan suami istri tadi. Tetangganya, Bapak Ibu napola ribut terus kalian ini. Oh mamanya dia lah mentalak itu, istrinya ngomong-ngomel, dia telah talak aku 3 kali. Ya sudah sama ini baik, kalian duduklah berembuk, pikirkan anak-anak, pikirkan nasib anak-anak, pikirkan kalian umur juga sudah lewat macam-macam, sudah ya damailah. Ini kan niatnya baik ini Pak, mendamaikan seseorang untuk kembali rujuk, untuk kembali berdamai karena pertimbangan anak. Tetapi ucapan orang ini justru menjerumuskan orang tersebut pada perzinahan. Karena kalau sudah talak 3, ya sudah bukan suami istri lagi. Itu karena tidak punya ilmu, dipikir ngajak kebaikan itu hanya ngajak saja. Ya. Atau misalnya mencegah kemungkaran. Suatu ketika, dan ini terjadi di Masjid Agung waktu itu. Kita ini kan sebetulnya makruh sholat sunnah setelah sholat fardu yang tidak dijeda oleh zikir. Jadi kalau Bapak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung tegak usolli ba'diyah, itu makruh, tidak boleh. Itu minimal harus dijeda dengan istighfar, dengan antas salam, memingkas, minimal jeda sedikit baru ba'diyah. Ini satu poin. Poin yang kedua, dalam sholat jamak takdim, jamak yang sholat asarnya di zuhur, itu tidak boleh dijeda. Jadi kalau Bapak sholat zuhur langsung pengen asar, itu nggak boleh dijeda dengan zikir. Begitu salam langsung tegak, langsung sholat asar. Berbeda kalau jamak takhir. Kalau jamak takhir boleh dijeda. Bapak sholat asar dulu misalnya, ikut jamaah setempat, melok zikir dulu, baru mundur ke belakang sholat zuhur, boleh.
Tidak harus. Tapi kalau jamak takdim harus. Dah. Dan ini terjadi di Masjid Agung. Jadi ada orang setelah sholat Jumat atau kalau tidak salah atau sholat zuhur, dia tuh Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung tegak Allahu Akbar, dewean. Ditegurlah sama jamaah di situ. Setelah salam, woi kamu itu jangan cak itu, tidak boleh sholat sunnah langsung habis ba'da salam. Sedikitlah terjadi ya, dikatakan cekcok, nggak sampai cekcoknya. Kata si laki-laki yang ditegur tadi, Pak mohon maaf nih, aku nih bukan sholat sunnah, aku nih sholat jamak takdim, aku nak metu. Oh salah dia tadi Pak. Itu karena apa Pak? Tidak ada ilmunya tadi. Dipikirnya tuh semua sholat yang langsung itu dianggap sunnah, akhirnya dianggap salah. Nah jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ya harus berbekal ilmu, ya harus berbekal ilmu. Dan ini sering terjadi di beberapa masjid ya, terutama tentang sholat ya. Orang melarang sesuatu, memerintahkan sesuatu, itu harus berdasarkan dengan ilmu. Dan tapi ilmu yang dimaksud di sini tidak harus mendetil, harus tahu dalilnya, harus tahu ayatnya, tafsirnya, enggak. Yang penting dia pernah dapat dari seorang guru. Oh kalau jamak takdim itu tidak boleh dipisah, sudah cukup dapat dari guru. Adapun ayatnya berapa, hadisnya berapa, itu tugas ustaz. Ya. Misalnya lagi di masjid, Bapak misalkan melihat ada seseorang, misal ya sebagai contoh saja, saya pernah melihat orang wudu misalnya, sebagian sikunya ini tidak, dia lipatan celana bajunya baik cuma sampai sini. Bapak lihat itu sesuatu kesalahan enggak Pak? Perlu dicegah, perlu dinasihati. Iya. Bapak tegur, mohon maaf Pak, wudunya sampai siku, tidak bisa sampai situ, tidak sah. Ya. Dan itu ada ya, semangat itu ada pada diri Nabi Muhammad. Yang cukup, karena kita tahu wudu itu batasnya sampai siku. Ayatnya mana tidak tahu, tidak apa-apa. Ya tidak tahu juga, tidak mesti juga harus tahu ayatnya. Kaget ribut di tempat wudu, yang dinasihati mana ayatnya. Laju tidak jalan gitu. Ya kalau begitu harus jadi ustadz semua ya. Baik, yang ketiga, ar-rifq fil amr wan nahi, ya harus penuh dengan kelembutan, ya diusahakan untuk berkata-kata yang baik, ya. Kenapa? Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi, ya. Jadi kalau ngajak wong itu jangan dengan kasar, ya jangan nanti juga saya tambahkan, ini pernah terjadi Pak, waktu itu di satu tempat ya, kami diminta untuk mengkader imam sholat. Artinya Ustadz, ada yang jamaah itu minta pengurus itu minta, Ustadz ada enggak murid-murid antum yang ngaji melok, yang muda-muda ini, yang bagus bacaannya, suaranya bagus. Kenapa? Sekali-kali Ustadz dijadwalkan imam untuk regenerasi gitu kan, untuk bantu yang sepuh-sepuh. Akhirnya saya seleksi lah, dapatlah beberapa pemuda jamaah kita yang suaranya bagus, hafalannya bagus. Suatu ketika salah satu pemuda ini jadi imam, jadwal pertama kali dia imam. Pak, Bu, ini perlu saya sampaikan juga. Jadi imam itu enggak mudah loh Pak. Bapak hafalannya matang sekalipun, kalau sudah berdiri di posisi ini bisa ngeblank gitu Pak. Apalagi masih pertama kali, di belakangnya ada ustadznya pula. Ya. Quran itu ya, apalagi di posisi imam. Jangankan kita Pak, imam Masjidil Haram baik pernah lupa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mu'minin, berhenti dia, hudal lil sempat dua kali kalau tidak salah, hudal lil muhtadin, berhenti lagi dia, ngulang lagi, zalikal, sekelas imam Masjidil Haram. Apalagi kita, artinya posisi imam itu memang posisi yang tidak pernah lupa, itu hanya Nabi Pak. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Apa itu Pak maknanya? Sanuqri'uka,
kami akan bacakan Al-Quran untukmu ya Muhammad, fala tansa, dan kamu tidak akan pernah lupa. Nah, yang nggak lupa itu cuma Nabi. Kalau manusia ini, lupa galau. Tapi jangan keseringan juga lupa. Harus matang. Nah, imam yang kami tunjuk ini, ya, imam yang kami tunjuk jadi imam, banyak salahnya, lupa, gemeter Pak. Selepas salam, ada wong tuanya di situ Pak, bapak kandungnya, langsung tegak. Nggak usah kamu imam lagi ah, priyo kamu imam, wah gitu Pak. Kasar, bahasanya kasar. Apa bapak tahu apa dampaknya? Sudah sejak 4 tahun anak ini tidak lagi ngaji dan tidak lagi ke masjid. Sejak hari itu merasa dipermalukan. Bapak kandungnya dewek. Ini dampak dari apa Pak? Dampak dari amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak pakai kelembutan itu. Selama kenapa sih, apa sih salahnya nanti orang sudah pulang semua datengin kamu, nak bagus kamu tuh imam, tapi dimatengkelah dulu. Enak Pak tegak, langsung ngoceh langsung. Kata Nabi Muhammad SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u fi syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan jika ada pada sesuatu, ya, bila ada atau sesungguhnya kelembutan yang ada pada sesuatu, ya, tidaklah dia ada pada sesuatu kecuali menambah kebaikan. Dan sesungguhnya kelembutan jika diambil dari sesuatu, dihilangkan dari sesuatu, dicabut dari sesuatu, maka itu akan menambah keburukan, ya. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar, bapak ngelihat ada yang salah, termasuk ada anak-anak misalnya ribut saat sholat, ya, selepas sholat assalamualaikum, salah nih anak, ya tegur, tapi jangan sampai kadang-kadang dipukulnya, dibentaknya depan umum. Itu menjadi momok Pak, itu akan teringat seumur hidup dia. Woi bapak itu dulu yang mempermalukan aku, bapak itu dulu yang nampar aku di masjid, teringat dia. Akhirnya datang ke masjid itu sesuatu yang mengerikan. Itu nggak boleh juga, ya. Tapi abai juga nggak boleh, tetap harus diarahkan. Yang berikutnya, ini yang juga berat sebetulnya Pak, ya. Ilzamun nafsi bil amri wan nahi. Hendaknya yang mengajak pada perbuatan yang baik, yang mencegah pada yang mungkar, dia lebih dulu melakukannya. Dia lebih dulu melakukannya. Misalnya ada orang ngajak, jangan begadang kalau malam, tidak bagus untuk kesehatan, bla bla bla. Dia bagus nih. Ketahuan sama orang lagi main gap sampai jam 2. Nah, mamang ini yang kemarin. Nggak manfaat lagi itu amar ma'rufnya Pak, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh contoh. Orang yang merintahkan kebaikan, yang mencegah kemungkaran, diusahakan dia lebih dulu yang melakukannya, ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah, apakah kalian mengajak orang untuk berbuat baik sedangkan kalian lupa dengan diri sendiri? Oh, ceramah kemana-mana ngajakin wong, berbaktilah sama wong tua, rupanya sama wong tua lagi ribut. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengancam, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata-kata apa yang kalian tidak lakukan? Besar murka Allah kepada orang yang berbicara tidak melakukan apa yang disampaikan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu Pak, bapak kita berbusa-busa ngajakin orang sholat tapi kita sendiri nggak sholat, berat diterima orang Pak. Berbusa-busa bapak ngomong, kita harus ikhlas, kita harus misalnya memakmurkan masjid, ke masjid tidak pernah. Kita sama tetangga harus rukun damai, sama tetangganya ribut, tidak bisa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar butuh contoh dari orang yang melakukannya. Tetapi Pak, ini yang penting, jangan juga memahami amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya seorang penceramah nggak boleh salah, nggak boleh melakukan kesalahan. Malaikat namanya Pak.
Susah kalau seorang ustadz melakukan kesalahan, dan ini yang terjadi di negeri kita nih Pak, mohon maaf. Kalau ada seorang ustadz pendakwah sudah bagus, Masya Allah dakwahnya bagus, sekali beliau melakukan kekeliruan, habis di negeri kita Pak, hilang, lenyap. Jadi ustadz di Indonesia ini harus jadi malaikat? Tidak juga. Boleh ustadz itu melakukan kesalahan. Ustadz itu kan kemarin yang ngomong kita jangan ribut sama tetangga, tapi kok dia ribut sama tetangga? Oke, salah di sini ustadznya. Nasihati, ustadz antum itu kan yang ngajakkan kita gini. Kita juga kalau dia respon baik, bagus. Kalau dianya membenarkan dirinya, tidak benar. Saya kasih contoh saja nih Pak, dan ini nyata di negeri kita nih. Dulu di tahun sekitar 2000-an, awal-awal 2000-an, kan ada ustadz kita sangat kenal ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Agim. Dulu punya produk untuk menyaingi produk-produk yang mendukung Israel. Jadi beliau kan mengajak kita memboikot nih produk-produk sabun apa. Nah beliau akhirnya buka perusahaan sendiri, ya buat sabun sendiri, pasta gigi sendiri, macam-macam. Saya termasuk yang mengikutinya Pak waktu itu, karena kita pengen ya nggak bisa bantu Palestina dengan maksimal ya. Saya tinggalkan itu yang terbukti dan ya terkonfirmasi kalau dia adalah produk pendukung Israel. Saya beli, Masya Allah, sabunnya produk dari Agim itu, saya lupa nama perusahaannya apa. Tahu-tahu beliau poligami. Begitu padahal poligami bukan sesuatu yang salah. Setelah itu Pak, seluruh TV memboikot beliau. Bukan hanya TV, umat Islam terutama ummahat, ibu-ibu. Habis beliau Pak, lenyap waktu itu. Termasuk perusahaannya bangkrut, habis. Kalau seluruh ulama salah begitulah, ya bukan salah sebetulnya, tapi oke lah, anggaplah di mata sebagian orang. Kemudian dihilang, habis Pak, nggak ada. Saya pun akan hari ini saya akan mengundurkan diri. Mohon maaf dengan segala izin, saya mengundurkan diri dari seorang ustadz. Aku jadi PNS baiklah, cukup sudah. Kalau dituntut untuk, ya kalau Bapak melihat saya salah misalnya, saya pernah menyampaikan sesuatu, Bapak lihat, loh Ustadz itu kok melanggar yang pernah dia sampaikan. Nasihati Pak, bukan di framing di luar sana, umat suruh ninggalkan kita. Nah, Ustadz antum tuh begini. Oh, iya insya Allah kami perbaiki. Tidak apa-apa, namanya manusia. Sebaliknya di negeri kita ada seorang artis terbukti mohon maaf berzina, videonya kemana-mana, putusan hakim pun sudah memutuskan kalau tidak salah 2 tahun apa 3 tahun di penjara. Di tahun yang sama itu Pak dengan itu. Begitu keluar dia mengadakan konser, habis tiket Pak. Kata penggemarnya, rindu lala mau tidak dengar suaranya. Wah, nanti ada yang ngomong itu kan artis Ustadz, kita kan ngomong Ustadz. Ya bukan begitu Pak. Kalau Ustadz dituntut clear bersih, malaikat baik yang dakwah, tidak usah Ustadz. Ya. Jadi yang dimaksud di sini seorang ustadz, seorang penceramah, seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus lebih dulu mengamalkannya betul. Itu komitmen kita sebagai seorang penceramah. Tetapi dalam perjalanan jika kami kepleset, jika kami jatuh, jika kami khilaf, dinasihati, bukan ditinggalkan. Dinasihati, diberikan masukan. Ya, nah, ini agar sama-sama kita menjaga. Ya, kemudian seorang pendakwah harus berkata-kata berakhlak mulia. Bapak kira-kira kalau dinasehatin orang dan orang itu akhlaknya mulia, cepat nerima nggak Pak? Cepat nerimanya. Misalnya dia datengin, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Yan, tidak bermaksud apa-apa aku nih. Iya Pak Haji tadi ngimame, bacaan Pak Haji ada yang salah, ayat sekian. Kira-kira nerima enggak Pak? Terima. Kalau dia nggak nerima dengan selembut itu dan seakhlak itu, hati dia yang salah itu Pak. Ada yang salah di hatinya. Tetapi kalau dari awal memang niatnya atau akhlaknya tidak benar, wongnya kasar, ngomongnya kasar, ya wajar nggak diterima orang. Ya, ya. Nauzubillah ada ya, saya tidak mau mengangkat sebetulnya, tapi intinya ya nggak bolehlah penceramah itu ngomong goblok, tolol dalam ceramahnya, kurang ajar, siapapun, termasuk yang lagi banyaklah sekarang ini ustadz, termasuk habaib juga, jika ada yang kalimatnya kasar, kotor, ya itu susah diterima dakwahnya. Ya, jangan kata-kata yang kurang ajar, ya biadab, tidak usahlah.
Cukup katakan yang begitu tidak beradab. Cukup. Ya. Dan itu bisa dirasakan. Yang berikutnya, yang terakhir untuk hari ini, kalau mau berjuang atau ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, betul-betul hati ini bersih dari ketamakan. Ketamakan untuk mendapatkan sesuatu dari manusia. Kalau seseorang mau berdakwah, berjuang, tapi di hatinya sudah ada ketamakan, ketamakan itu berharap mendapatkan sesuatu, susah berdakwah, Pak. Nggak bisa. Misal saya misalnya, wah semangat mencegah kemungkaran, berdakwah, tahu-tahu dipanggil Pak Gubernur misalnya, ya, Gubernur A tuh, Ustadz galak enggak aku unjuk mobil Alphard untuk dakwah Pak Ustadz misalnya, dan di hati saya memang ada keinginan itu, oh mau dapat saya. Besoknya rupanya gubernur ada kebijakan yang melanggar syariat. Itu berat sekali saya mau ngomongnya sama dia, Pak. Waduh, nanti kalau saya ngomong Alphardnya belum datang lagi, batal sama dia kakek. Laju tidak berani ngomong. Kalau di hatinya ada ketamakan, tapi kalau di hatinya nggak ada ketamakan, nggak penting. Saya dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa. Nah, ini saya tutup dengan cerita pribadi saya sendiri, mungkin ya kita pernah mengalami itu, Pak, ya. Sepulangnya kami dari Mesir, pertama kali kami ke Mesir, saya ceritakan minggu lalu, kami diminta untuk menemani seorang bupati, ya, di Bengkulu untuk dakwah selama Ramadan. Saya dakwah sama beliau itu, ya namanya penceramah baru, Pak, baru balik, ya. Tahu-tahu beliau ini ngenjuk kami duit 10 juta, Pak. Hari pertama itu, Pak. Ustadz, plak aja 10 juta. Ya, seorang mahasiswa yang baru pulang dapat 10 juta pertama kali seumur hidup kali, Pak, di saat itu, Pak, ya. Wah, baru pertama lah. Kalau 3 hari, sebulan Ramadan pajak 300 juta ini. Pajak beli. Itu saya cerita, ini hati saya waktu itu, Pak. Enggak lama dari itu saya dikasih jam tangan, Pak. Dia cerita, saya beli jam tangan waktu itu 3, 1 buat saya, dipakainya Pak, besar, belikan. 1 buat bapak saya, dan 1 saya pengen niatin buat Ustadz. Dikasih jam mahal itu, Pak. Tapi saya malu sampai hari ini nggak pernah saya pakai. Besarnya soalnya besar. Wah, baru berapa hari lah jam tangan pula. Kalau lebaran kaki mobil ini. Tamak nggak itu, Pak? Ada, naudzubillah, harapan ingin dapat lagi kan. Suatu ketika ceramah Ramadan setelah tarawih di desa itu, Pak, di kabupaten itu, ngerokok di masjid itu biasa. Jadi kalau lagi ceramah itu, Pak, asap tuh ngebul asap lalu. Termasuk Pak Bupatinya sambil dengarkan ceramah saya begini dia, sambil ngisep. Begitu lagi ceramah dan selesai, tahu-tahu ada yang berdiri jamaah. Ustadz, aku nak bertanya, katanya. Oh ya, silakan, Pak. Apa hukum merokok di masjid? Bupati lagi begini, Pak. Bayangkanlah itu, Pak. Saya diuji nggak itu, Pak, ngomong? Kaki aku larang, batal dapat mobil kaki. Ada begitu, ini yang dimaksud oleh beliau ini. Begitu seorang pendakwah atau seorang muslim lah secara umum yang melakukan amar ma'ruf ini, kan nggak hanya ustadz, Pak, ya, kita. Di hatinya ada ketamakan. Saat itu mulutnya terkunci sekuat-kuatnya, nggak bisa ngomong kok, berat sekali. Mau ya nggak boleh gitu, ya. Waduh, nanti aku nggak bisa pakai lagi. Tamak. Tetapi kalau di hatinya bisa bersih dari itu, dia dengan tapi saat itu, Pak, ya, jujur saja, ini semua pendakwah sebetulnya, semua ustadz, kalau di hatinya ada tamak, dia akan hina sehina-hinanya, Pak. Bayangkan saat itu kalau saya nggak berani ngomong, Pak, alangkah hinanya saya saat itu. Hinanya saya, merasa ada kebatilan, ada kemungkaran, saya nggak bisa ngomong. Saat itu jujur saja, saya termasuk yang di hati itu ada ketamakan itu. Dan bayangkan sehari 10 juta, besoknya jam tangan, besoknya apa kira-kira, Pak? Surat tanah mungkin. Dalam bayangan kami itu kan. Tapi alhamdulillah,
Sempat ada ketamakan itu dan sempat juga datang hidayah Allah memberikan kekuatan. Saya ambil mic itu, saya sampaikan walaupun dengan kalimat yang lembut, ya jamaah sekalian, ini kan rumah Allah, kita bangun untuk ibadah. Sebetulnya tidak pas. Kalimat saya agak lembut, nggak berani juga ngomong dilarang, haram itu ya. Saya katakan, ya jangankan rokok, kata Nabi bau bawang putih saja, kata Nabi jangan masuk masjid. Man akala basalan aw thauman, barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, fala yaqrabanna musallana, jangan masuk masjid kami, jangan dekati masjid kami, apalagi bawa rokok. Ya untungnya Pak respon Bupati itu bagus. Langsung, Ustaz, saya kira mau marah itu Pak. Iya Pak Bupati, aku pinjam mic-nya. Oh silakan. Aku kira nak bela diri apalah. Tapi alhamdulillah responnya Ustaz, makasih nasihatnya. Langsung beliau ngomong ke Kabak Kesrahnya itu, nanti dimanapun kita safari tidak ada orang rokok di masjid. Tolong pastikan itu. Wah alhamdulillah Pak alhamdulillah. Ya, tapi poinnya adalah Pak, saya mengalami itu. Kalau sudah dapat sesuatu ya, dan di hatinya ada ketamakan, Bapak nggak akan sanggup ya untuk mengucapkan. Yang baru-baru ini viral yang di lapas Mano kepala lapasnya mau korupsi, ngajakin pegawai-pegawainya untuk korupsi, karyawannya sepakat untuk tidak mau, berani melantangkan, Pak ini nggak benar Pak. Kan yang ditakuti apa tuh Pak kalau bawahan sama bosnya itu? Dimutasi, dipecat ya. Tapi ketika di hatinya tidak ada ketamakan, bisa dia sampaikan, walaupun memang ya ada cara-caranya, ada main halus, main lembut, mencegah kemungkaran, nggak juga frontal ya. Sekali lagi poinnya adalah ketika di hati ada harapan, ketika di hati ada ketamakan pada seseorang, saat itulah kita tak akan sanggup untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini ya. Insyaallah kita lanjutkan, kan tadi ada 14, ini baru 7 ya. Kita lanjutkan di 2 minggu ke depan. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh Pak, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz Bito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Jamaah Al-Hidayah ya. Ya Kak, silakan Kak. Salah satu contoh tokoh Islam yang mencegah kemungkaran itu Habib Rizik gitu ya. Betul kata Ustaz, memang nahi mungkar itu harus diiringi oleh amar ma'ruf, harus diiringi oleh nahi mungkar gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kemungkaran itu kan ada yang tersembunyi, ada yang terang-terangan gitu. Nah, bagaimana kita mengajak, bagaimana mencegah kemungkaran yang tersembunyi? Nah, ini penting untuk dibedakan memang. Selama si pelaku dari kemungkaran, jadi kemungkaran itu Pak, ada yang tampak ya, bahkan menampakkan diri, ada yang menyembunyi. Ada orang mau ngomong minum khamar misalnya, tapi minumnya itu di tempat-tempat tersembunyi, malu ketahuan orang. Orang semacam ini nahi mungkarnya dinasihati, nasihati pelan-pelan, baik-baik, dan tidak boleh disebut namanya. Jangan seperti orang itu, saya tahu dia di rumah ini minum khamar. Nggak boleh itu. Selama dia masih menutupi dirinya, tidak boleh seorang pencegah kemungkaran menyebut namanya di depan umum. Tetapi orang yang sudah menampakkan dirinya, minumnya pinggir jalan, bahkan di YouTube-kan, dipublikasi, kemungkaran itu dipublikasi, maka cara menasihatinya, cara mencegahnya pun ya, boleh dengan menyebutkan namanya ya, kemudian dengan terang-terangan itu boleh. Misalnya seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, ada seorang artis ya, na'udzubillah, dia sebut dengan bangga dengan kemungkarannya, dia pernah berzina dengan laki A, laki B, laki C ya. Ini sebetulnya kalau dia tidak ceritakan di podcast, tidak diceritakan di tempat umum, dia sembunyi-sembunyi saja. Nggak boleh seorang pendakwah kemudian menyebut nama dia ya. Tetapi ketika seseorang itu menampakkan dirinya, membanggakan dirinya, bahkan ngajakin orang untuk melakukan kemungkaran, maka kemungkaran ya, pencegahannya pun harus ekstra ya, harus tampak. Nah, seperti yang disebutkan tadi beliau ya,
Habib Rizik dengan segala cara dan sikapnya, tata caranya, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tetapi beliau mengambil posisi nahi mungkar, dan konsekuensinya banyak yang nggak suka, itu clear. Tapi kalau penceramah itu ngajakin ayo sholat, ayo rajin sedekah, itu nggak ada yang marah itu Pak, nggak akan ada yang ribut. Tapi ketika dia sudah mulai untuk mencegah kemungkaran, saat itulah seseorang merasa terusik, ya, kemudian melakukan perlawanan dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sekali lagi, kalau kemungkaran itu terang-terangan, kita pun boleh mencegahnya terang-terangan. Tapi kalau kemungkaran itu sembunyi-sembunyi, gak usah dicari-cari. Kalau kita dapat infonya, kita nasihati. Kalau kita tidak dapat infonya, gak usah dicari-cari. Karena memata-matai umat Islam juga, ya, saudaranya gak boleh. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ada manfaatnya dan bisa diamalkan. Semangat kita juga untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.